Hai semuanya, jadi hari ini hari pertama aku isolasi mandiri. Aku isolasi mandiri di rumah. Jadi aku pengen berbagi kisah sedikit sama kalian. Ini semua bisa terjadi sama aku karena pure kebodohan aku sendiri, kelalaian aku sendiri. Karena dulu aku adalah seseorang yang gak percaya sama keberadaan COVID ini. Jadi sebelumnya juga aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau aku adalah seorang pengidap skizofrenia. Coba diingat kembali pikiranmu 2 bulan yang lalu. Jadi hari ini gue mau ngajak kalian semua buat jalan-jalan keliling-keliling Jakarta naik MRT. So, let's go! Oke, jadi sambil kita jalan-jalan, kita sambil cerita-cerita sedikit ya. Kalian udah ngapain aja sih selama setahun ini? Di rumah doang kan? Kalian ngapain aja? Coba dong kasih tahu ke aku kalian ngapain aja. Kalian bosen banget gak sih di rumah cuman diem-diem doang? Kayak kalian ngapain aja gitu supaya nggak bosen? Terus kalian masih percaya nggak sih sama situasi ini? Kayak kalian merasa nggak sih kalau ini cuma kayak orang-orang dijadiin bahan percobaan aja? Diawali dengan 2 minggu libur sebagai upaya untuk flatten the curve. Lantas setelah setahun lebih ditemukan 5.000 kasus baru setiap harinya. Perlu diingatkan kembali mengenai protokol-protokol kesehatan, yakni pertama Udah apaan sih percaya kayak gituan? Orang cuman buat bisnis rumah sakit doang. Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berita mengenai terbongkarnya lahan bisnis rumah sakit dengan menetapkan pasien COVID-19 tidak didukung bukti yang kuat, di mana disebutkan bahwa pasien yang meninggal tersebut berstatus PDP, sehingga jenazahnya harus ditangani dengan mengacu pada protokol COVID-19. Kominfo bisa dipercaya? Kenapa? Perlu diingatkan kembali bahwa masker wajib digunakan setiap saat dimulai dari memasuki pintu masuk stasiun MRT. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung, serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dengan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Bila tidak ada, gunakan hand sanitizer yang mengandung minimal 60% alkohol. Himbauan untuk membawa hand sanitizer, tisu, dan sarung tangan untuk keperluan pribadi. Angel, ngapain sih segala berdebat sama diri sendiri? Perlu diingat untuk menerapkan social distancing selama berada di area MRT Jakarta. Serta imbauan untuk menerapkan etika batuk dan bersin yang benar seperti contoh yang tertera di dinding stasiun ataupun dinding tangga. Iya. Tapi gue pernah dengerin presentasinya Bill Gates sih yang bahas tentang virus ini. Dan itu videonya udah dari 6 tahun yang lalu. Jadi ini tuh cuma rancangan elit global doang dari 6 tahun yang lalu. Dan pasti ujung-ujungnya nanti untuk memperkaya diri sendiri. Pada gambar tersebut dapat dilihat gambar dari virus influenza yang sekilas terlihat menyerupai SARS-CoV-2. Tidak ada bukti bahwa virus corona penyebab COVID-19 sengaja diciptakan. Terlebih hasil penelitian terhadap struktur genetik SARS-CoV-2 menunjukkan bahwa virus itu bukanlah manipulasi laboratorium. Para ilmuwan memiliki 2 penjelasan tentang asal-usul virus tersebut, yakni seleksi alam pada inang hewan atau seleksi alam pada manusia setelah virus melompat dari hewan. Terus COVID sama flu kan sama aja nggak sih? Jumlah yang kena COVID sama flu tahun ini juga sama. Cuma di rebrand aja Salah jadi satu COVID. tanda dan gejala COVID-19 yang berbeda dari flu adalah perubahan atau hilangnya persepsi rasa atau bau. Oh yain aja deh. Tidak duduk di kursi yang memiliki tanda silang. Terus kan tes PCR itu kan nggak nentuin COVID kan? Dihimbau untuk tidak melakukan percakapan selama berada di dalam tetangga. Tes diagnostik molekuler seperti PCR mengidentifikasi individu dengan infeksi virus aktif seperti SARS-CoV-2 di saluran pernapasan mereka dan memberikan hasil secara real time. So guys, sekian untuk hari ini. Thanks for watching. Jadi kalau misalkan emang COVID itu asli, buktinya banyak juga kan yang sembuh. Enggak. Ya, kalau
awalnya saya itu juga nggak percaya tentang COVID gini. Taunya tahun lalu saya sama keluarga saya kena COVID, Mbak. Oh iya, Mbak. Iya, terus puji Tuhan saya sembuh. Tapi ayah saya udah nggak selamat, Mbak, karena udah ada riwayat penyakit sebelumnya. Gitu, yang sabar ya, Mbak. Makasih, Mbak. Jadi terapin ya, Mbak, protokol kesehatannya.